Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Dastino Aprensa dengan NIM akhir 259. Nah, di sini saya membuat tugas video individu, yaitu tugas akhir mata kuliah Hukum Tata Negara, dengan judul Optimalisasi Peran Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilu di Indonesia. Mahkamah Konstitusi memiliki peran sentral dalam menjaga integritas demokrasi melalui penyelesaian sengketa pemilihan umum di Indonesia. Nah, di sini untuk menganalisis efektivitas MK dalam menangani sengketa pemilu, tantangan yang dihadapi, serta rekomendasi untuk meningkatkan peran MK dalam memperkuat demokrasi konstitusional dengan pendekatan yuridis normatif dan analisis kualitatif terhadap putusan MK. Nah, MK telah berhasil menyelesaikan sejumlah sengketa pemilu. Tantangan seperti keterbatasan yurisdiksi, tekanan politik, dan interpretasi hukum yang kontroversial masih menghambat optimalisasi perannya. Rekomendasi yang diajukan meliputi penguatan independensi hakim, reformasi prosedural, dan peningkatan transparansi putusan. Nah, kita masuk ke pendahuluan. Hukum tata negara sebagai cabang ilmu hukum yang mengatur organisasi dan hubungan antar lembaga negara memiliki peran penting dalam menjaga stabilitas demokrasi di Indonesia. Nah, Mahkamah Konstitusi menjadi penjaga konstitusi sekaligus lembaga penyelesai sengketa pemilu sebagaimana diatur dalam pasal 24C Undang-Undang Dasar 45. Pemilu sebagai pilar demokrasi seringkali diwarnai sengketa yang dapat mengancam legitimasi proses demokrasi. Nah, oleh karena itu, MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu menjadi krusial untuk menjamin keadilan dan kepastian hukum. Namun, dalam praktiknya, MK menghadapi berbagai tantangan mulai dari tekanan politik, tuduhan bias, hingga keterbatasan yurisdiksi dalam menangani sengketa administratif pemilu. Nah, di sini bertujuan untuk menganalisis efektivitas MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu, mengidentifikasi tantangan yang dihadapi, dan memberikan rekomendasi untuk penguatan peran MK. Oke, kita masuk ke pembahasan ya, yaitu peran Mahkamah Konstitusi dalam sengketa pemilu. Nah, MK itu memiliki kewenangan untuk menangani sengketa hasil pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Sengketa yang ditangani terbatas pada sengketa hasil pemilu, bukan sengketa proses yang menjadi wewenang Badan Pengawas Pemilu. Dalam praktiknya, MK telah menangani berbagai sengketa pemilu seperti sengketa Pilpres 2014 dan 2019 serta sengketa pemilihan kepala daerah. Nah, putusan MK dalam sengketa pemilu seringkali menjadi presiden penting dalam penegakan hukum tata negara. Misalnya, putusan MK nomor 97/PUU 11/2013 telah memperluas cakupan sengketa yang dapat diajukan ke MK, termasuk pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif. Namun, putusan ini juga memicu kontroversi karena dianggap melampaui yurisdiksi Mahkamah Konstitusi. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu tantangan dalam penyelesaian sengketa pemilu. Nah, beberapa tantangan utama yang dihadapi MK itu seperti keterbatasan yurisdiksi, tekanan politik, dan interpretasi hukum yang kontroversial. Nah, untuk keterbatasan yurisdiksi itu, MK hanya berwenang menangani sengketa hasil pemilu, sementara sengketa proses ditangani oleh Bawaslu. Nah, hal ini sering menyebabkan kebingungan di kalangan pemohon.
Nah, sedangkan tekanan politik, independensi MK sering dipertanyakan karena adanya tekanan dari aktor politik atau publik, seperti pada kasus sengketa Pilpres 2019. Yang ketiga, interpretasi hukum yang kontroversial. Nah, beberapa putusan MK dianggap tidak konsisten atau memicu polemik, seperti putusan terkait batas pencalonan presiden atau presidensial threshold. Nah, untuk pembahasan yang ketiga yang terakhir, yaitu ada rekomendasi untuk penguatan peran MK. Untuk meningkatkan efektivitas MK dalam menyelesaikan sengketa pemilu, beberapa rekomendasi yang dapat dipertimbangkan itu, yang pertama, penguatan independensi hakim, dan yang kedua itu reformasi prosedural, yang ketiga peningkatan transparansi, dan yang terakhir yaitu edukasi publik. Nah, yang penguatan independensi hakim itu adalah proses seleksi hakim MK harus lebih transparan dan melibatkan mekanisme yang menjamin independensi. Nah, yang kedua, reformasi prosedural. MK perlu menyusun pedoman yang lebih jelas terkait cakupan sengketa yang dapat ditangani untuk menghindari tumpang tindih dengan Bawaslu. Yang ketiga, peningkatan transparansi itu publikasi putusan dan proses sidang yang lebih terbuka dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap MK itu sendiri. Dan yang terakhir adalah edukasi publik. Sosialisasi peran dan kewenangan MK perlu diperkuat untuk mengurangi miskonsepsi di kalangan masyarakat. Dan kita masuk ke kesimpulan ya. Mahkamah Konstitusi itu memiliki strategis dalam menjaga demokrasi konstitusional melalui penyelesaian sengketa pemilu. Meskipun telah menunjukkan kontribusi signifikan, tantangan seperti keterbatasan yurisdiksi, tekanan politik, dan interpretasi hukum yang kontroversial masih menghambat optimalisasi peran MK. Dengan penguatan independensi, reformasi prosedural, dan peningkatan transparansi, MK dapat lebih efektif dalam menegakkan hukum tata negara dan memperkuat demokrasi di Indonesia. Sekian dari saya, pembuatan video tugas hukum tata negara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.